Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat menjelang weekend, hari Jumat kita manfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Selamat datang di webinar nasional dengan tema pemanfaatan precision agriculture atau digital precision agriculture pada rumah hidroponik untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern. Jumat 25 September 2020. Itu kita patut sama-sama mari kita memulai acara webinar ini dengan sama-sama berdoa. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan memberikan manfaat serta berkah untuk kita semua. Kita sejenak berdoa bersama-sama, dimulai. Selesai, terima kasih. Saya hormati, saya banggakan semua komunitas Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang hari ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang hari menjelang sore ini kita sama-sama bisa bersilaturahim dalam acara webinar nasional ini. Kita sebenarnya akan membahas dan mempresentasikan hasil cemerlang atau hasil terbaik dari mahasiswa terbaik Politeknik dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sedang melakukan program mahasiswa magang bersertifikat di Balai Literasi Teknik Pertanian, dan kami memandang perlu berbagi hasilnya. Kenapa? Karena ini supaya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ini sesuatu yang baru. Ya. Kenapa kita menjudulkan pertanian yang maju dan modern? Mau tahu mengenai pertanian maju dan modern? Nanti kita saksikan di hasil karya teman-teman yang akan dipresentasikan. Pertanian maju, ya selalu didukung tentu saja dengan sistem mekanisasi yang kuat dan terstruktur dengan baik. Itu adalah hal yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, bahwa semua institusi lingkup Indonesia saat ini ingin mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Maju artinya selalu didukung dengan sistem mekanisme yang kuat dan struktur dengan baik. Kemudian mandiri tentu saja semua dilakukan dengan mandiri berbangsa dan kemandirian ya secara individu, masyarakat maupun berbangsa, dan tentu saja melalui teknologi yang mandiri dan modern artinya didukung dengan pertanian yang berbasis teknologi dengan kekuatan utama artificial intelligence. Demikian yang selalu disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Maka melalui Balai Uji Terap karantina dan karantina pertanian, para mahasiswa ini selama hampir 1 bulan, mulai tanggal 31 Agustus sampai hari ini 25 September, berjibaku siang dan malam, ya, untuk melakukan suatu inovasi terbarukan. Bagaimana pemanfaatan digital precision agriculture untuk mendukung ya pertanian yang maju dan modern, ya, yang diwujudkan dalam suatu lahan model, yaitu modeling di rumah hidroponik, atau yang kita kenal program pertanian ini bagaimana mewujudkan family farming, yaitu di suatu lahan yang sempit tetapi didukung dengan teknologi bisa menghasilkan produksi yang ini menarik tema ini saya kira, dan nanti kita lihat dan kita apa hasil yang telah didapatkan, dan saya percaya yakin bahwa teknologi ini tidak saja bisa diimplementasikan pada skup yang kecil hidroponik, tetapi juga saya yakin dengan produk pertanian yang lain, ya, termasuk untuk produk hewan barangkali dengan atau produk tumbuhan dan lain. Di sini ada pakar elektronik Pak Rida Hidayah nanti akan menjelaskan apa itu precision agriculture, dan Pak akan
menyampaikan hasil-hasil yang didapatkan selama masa magang ini dan kita berbagi, dan saya yakin percaya bahwa hasilnya akan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan simak dan percaya sekali lagi semoga acara siang hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, para peserta webinar siang hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat dari luar negeri juga ada, dari Biak, ya, dari yang lain Ibu Tari dari Semarang sudah lahir, muncul belum? Dari beberapa pakar hidrokronik juga ada telah hadir. Terima kasih atas joinnya dan bergabung di acara ini. Semoga sekali lagi acara ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan bagi bangsa kita pada umumnya. Terima kasih sekali lagi dan selanjutnya mohon Pak Rida untuk memberikan opening remarks terkait dengan acara ini. Dipersilakan Pak Rida. Ya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya terdengar. Halo? Bagus, silakan lanjut. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Pak? Terdengar jelas. Bagus, silakan dilanjut. Baik, mohon maaf sebelumnya karena sinyal di tempat kami relatif ada gangguan, kurang stabil. Ya. Namun demikian saya akan mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada manajemen BUT MKP yang telah memfasilitasi aktivitas ini, di mana para mahasiswa kami nanti akan ikut berbagi pengalaman tentang apa yang telah mereka lakukan di tempat. Nanti kayak gini mama nanti ada. Tahu kayak gini. Ya. Halo, apakah sudah nyambung lagi? Dilanjut. Ya. Nah, berkaitan dengan materi pada hari ini, maka ada beberapa remark yang ingin saya sampaikan terkait dengan digital precision farming. Pertanian tradisional memperlakukan ladang secara homogen dengan menerapkan bahan kimia pertanian merata di seluruh lahan. Namun sebenarnya apabila kita perhatikan, lahan menunjukkan variabilitas yang signifikan yang menimbulkan tuntutan yang berbeda di setiap lokasi. Dalam bidang peternakan juga sama, setiap hewan tidak memiliki kesamaan dengan hewan yang lainnya, sehingga harus di-treatment satu per satu. Oleh karena itu, menerapkan perlakuan yang sama di seluruh lahan atau di seluruh kandang menyebabkan penerapan berlebihan di area yang permintaannya lebih sedikit, sehingga meningkatkan biaya penerapan dan dampak lingkungan serta penerapan yang dikurang kebutuhannya di tempat yang lain, menimbulkan hilangnya hasil dan kemungkinan menurunnya kualitas produksi. Nah, di dalam precision agriculture, lahan diolah dengan penanganan yang bervariasi. Demikian juga pada aplikasi peternakan, maka setiap hewan ditangani secara tersendiri, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing lahan ataupun masing-masing kandang.
Nah, di dalam precision agriculture, pengolahan ini dilakukan melalui suatu teknologi. Oleh karena itu, di dalam judul pertemuan kita kali ini disebut dengan digital precision farming. Nah, teknologi digital inilah yang akan membantu merealisasikan atau mewujudkan apa yang kita maksud di dalam introduction pertama tadi. Oleh karena itu, beberapa istilah sering kita dengar, seperti precision farming, precision agriculture, digital farming, precision agriculture, precision farming, dan digital precision agriculture. Nah, istilah-istilah yang dimaksud tersebut merujuk atau mengacu kepada secara umum apa yang disebut dengan precision agriculture. Nah, kata precision ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk memperlakukan setiap unsur yang ada di lahan maupun di kandang secara presisi atau akurat, tertakar, dan terukur. Nah, di dalam pertanian modern, mekanisasi dan sensor akan terus dikembangkan untuk ikut berinteraksi dengan petani maupun objek tanaman serta hewan. Ya. Oleh karena itu, sistem digital precision farming harus menjamin adanya right source. Ya. Jadi tepat sumber dayanya, right rate, tepat perlakuannya, right time, tepat waktunya, dan yang terakhir adalah right place, tepat yang berkaitan dengan lokasinya. Nah, bagaimana implementasi itu bisa dirasakan? Ya, jadi manakala kita sudah merasa membutuhkan beberapa istilah yang sering kita dengar seperti sensor, robot, satelit, GPS, IoT, drone, vertical farming, digital agriculture, atau e-farming. Nah, apabila hal-hal tersebut telah menjadi kebutuhan kita, maka kita masuk ke area yang disebut dengan digital precision farming. Oleh karena itu kami di komunitas bersama adik-adik millennial farmer melakukan pengembangan biosistem, di mana pengembangan ini meliputi biosense atau biosensor, kemudian bioinformatik, untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga Indonesia. Di dalam pendahuluan, Pak Wawan tadi menyebutkan mengenai family farming atau family garden. Apabila Bapak Ibu mendengar istilah digital precision farming atau digital precision agriculture, maka pemikiran kita akan terkait pada sebuah industri pertanian yang besar. Dalam hal ini, maka kami berusaha agar teknologi tersebut hadir di halaman rumah kita, sehingga ketahanan pangan keluarga Indonesia lebih baik lagi melalui aplikasi teknologi ini. Benar bahwa digital precision farming biasanya digunakan untuk industri-industri pertanian. Oleh karena itu, tugas-tugas para milenial inilah untuk mewujudkan dan untuk menghadirkan agar digital precision farming teknologi ini hadir di halaman rumah keluarga Indonesia. Saya kira tadi juga sudah disebutkan bahwa penguatan dari digital precision farming ini sekarang telah meningkat kepada artificial intelligence for digital and precision agriculture, di mana mesin-mesin pintar terlibat dalam proses pengambil keputusan yang ada di ladang maupun yang ada di kandang. Saya kira demikian opening remark dari saya yang bisa disampaikan. Selamat kepada adik-adik millennial farmer untuk berbagi pengetahuan dengan para peserta seminar. Terima kasih, Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Rida Hudaya atas opening remark-nya yang cukup bisa memberikan pemahaman dan informasi baru mungkin dari yang baru bergabung pada kita semua berkenaan dengan apa itu agriculture atau precision farming atau digital precision agriculture. Ya, jadi disebutkan intinya memang
mendengar kata kalimatnya itu seperti industri, tapi dengan kehadiran anak-anak milenial ini tadi disebutkan bahwa bisa hadir di rumah kita masing-masing. Ya, kita cenderung menggunakan rumah hidroponik dengan barang-barang bekas, ya, botol aqua dan lain-lain. Jadi sangat baik. Kita tentu penasaran lebih lanjut secara teknis apa itu bagaimana pemanfaatan precision agriculture atau digital precision farming pada rumah hidroponik untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Mari kita simak dan dengarkan bersama paparan dari Farmers Melina kita. Dipersilakan. Gambarnya membuat lapar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang telah hadir ke dalam webinar nasional. Nah, di sini kami dari Millennial Farming Corpora akan sedikit sharing mengenai produk yang telah kita buat dan alat-alat yang telah kita buat. Nah, judul yang akan kita sharing pada hari ini adalah pemanfaatan digital precision agriculture pada rumah hidroponik untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. Nah, di sini kita ada 6 tim. Ini ada saya, Ali Nur Maghribi, saya dari Politeknik Negeri Bandung. Kemudian ada Amelia Wulandari dari Politeknik Negeri Bandung, kemudian ada Bayu Aji dari Politeknik Negeri Bandung, dan juga ada Pina Paulina dari Politeknik Negeri Bandung. Kemudian ada 2 orang rekan kami yang dari Surabaya, yaitu dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Perkapalan ITS. Kalau yang Politeknik Negeri Bandung, ini bukan ITB. Oh, yang ketiganya. Ya, yang dari. Kemudian ada 2 rekan kami yang dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yaitu Dewa Pamungkas dan juga Amirus Sajid. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai produk yang telah kita buat, alat yang telah kita buat, teknologi yang telah kita ciptakan, maka kami ingin menampilkan salah satu video terlebih dahulu. Tapi juga atau FAO telah memperingatkan ancaman yang berimbas dari wabah COVID. Akibat karantina di daerah, sejumlah jalur distribusi pangan terputus. Terjadi penimbunan bahan pangan oleh sebagian pihak dan harga mayoritas memang mengandalkan sebagai masalah pokok utama. Pemerintah melakukan subsidi pangan lain seperti jagung dan sekaranglah saat yang untuk menata sistem pangan, masyarakat memanfaat komunitas dengan diversifikasi pangan. Oke, nah ini salah satu video yang telah kita buat mengenai
bagaimana teknologi itu bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita. Nah, ini selanjutnya akan ada penjelasan mengenai kondisi sebelum kita datang ke sini menerapkan teknologi. Nah, yang pertama ini ada before-nya sebelum kita ke sini. Ya. Nah, ini ada gambar instalasi hidroponik yang masih belum rapi, kemudian memang sumber air masih belum ada. Nah, kemudian di sini ada pada posisi sebelah kanan dari suatu rumah hidroponik itu masih belum ditanami tumbuhan, masih belum ada tambulapot dan juga tidak ada sistem tetes atau tidak ada sistem tetes. Nah, kemudian mengenai pengkabelan dan juga mengenai jalur air, selang masih belum rapi. Nah, ini ada pada rumah hidroponik ada beberapa macam hidroponik yang masih belum sempurna. Misalkan ada drum yang terlalu panas mengakibatkan airnya menjadi panas dan juga sering berkarat pada drum tersebut. Kemudian ada tower hidroponiknya juga, tapi masih belum berfungsi. Nah, ini. Kemudian kami berinisiatif untuk membelikan sebuah backup tank, yaitu toren, di mana suatu rumah hidroponik, suatu instalasi hidroponik, harus ada backup tank atau air cadangan. Karena apa? Kita tidak bisa memprediksi ke depannya apakah akan ada air ataupun tidak. Misalkan musim hujan, tapi kalau misalkan air itu kotor, air itu tercemar, maka kita tidak bisa memprediksi ke depannya itu seperti apa. Nah, ini ada video juga. Ini rencana yang akan kita buat untuk rumah hidroponik ini. Nah, di situ ada sistem tetes, kemudian ada tambulapot, dan juga ada tanaman-tanaman yang dari barang-barang bekas. Ini kita buat dalam 3D. Baik. Jadi kondisi sebelumnya adalah semua drum itu ditaruh di dalam rumah hidroponik. Semua drum ditaruh di dalam rumah hidroponik. Lalu tim kami berkonsultasi dengan pembimbing kami, dosen kami, Pak Rida Hudaya, juga dengan tim penanggung jawab rumah hidroponik, yaitu Pak Saam dan Pak Uday, bagaimana cara mengatasi nutrisi yang terganggu nilai ppm-nya akibat suhu air. Maka dari itu, drum yang tadinya ada di dalam rumah hidroponik kita pindahkan keluar dan kita tanam di sebelah kanan rumah hidroponik. Dan toren tersebut itu sebagai backup tank atau sebagai cadangan air ke nutrisi yang ditanam di dalam tanah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan sistem digital dari hidroponik kami, ya. Jadi rumah hidroponik kami digitalisasi, dan berikut merupakan sistem digital dari rumah hidroponik ini. Nah, ini merupakan sistem flowchart. Ini mengenai fertigation management system, ya, atau pengairan dari rumah hidroponiknya, di mana terdapat 5 bagian, ya.
yaitu ada sensor node, ada sync node, lalu ada aktuator, ada mobile device, dan juga HMI. Nah, alurnya ini kita dimulai dari sensor node terlebih dahulu ya. Jadi ada sensor di mana yaitu water level sensor, di mana akan mendeteksi isi dari tank tersebut ya. Jika misalnya tanknya dirasa kosong, maka akan terisi secara otomatis. Nah, ini menggunakan microcontroller ESP32. Nah, lalu dihubungkan melalui relay untuk menyalakan pompa gitu. Nah, kalau misalnya kosong, alarm buzzer juga dia akan menyala. Nah, lalu ada pilot lamp di mana merah sama hijau itu untuk mengetahui apakah pompa itu sedang beroperasi atau tidak. Nah, lalu bagaimana untuk pengendalian manualnya ya? Kita mempunyai dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem Bluetooth. Nah, ini menggunakan Android, dihubungkan melalui Bluetooth, itu bisa menyalakan dan mematikannya secara manual. Nah, lalu bagaimana kalau jarak jauh atau misalnya kita tidak menggunakan handphone Android? Nah, ini bisa menggunakan sistem SMS gitu. Jadi bisa memberitahu sistemnya menggunakan SMS gitu, apakah pompanya menyuruh untuk on atau off. Nah, itu dihubungkan melalui modul GSM ya, yaitu di nama modulnya itu SIM800L. Nah, kami tampilkan juga di LCD ya untuk mengetahui keadaan secara langsung ya. Misalnya kita sedang di rumah hidroponik, apakah si pompa ini sedang menyala atau tidak, itu di LCD juga ditampilkan. Nah, lalu kami hubungkan juga dengan internet gitu untuk memonitoring secara jarak jauh seperti itu. Nah, sistem selanjutnya yaitu pada quality management system. Nah, ini terlihat lebih sederhana ya. Padahal ini menggunakan banyak sekali microcontroller dan juga sensor. Nah, untuk sensor node pertama itu ada sensor DHT11, itu dapat mendeteksi suhu dan juga kelembapan udara pada greenhouse. Lalu ada sensor node 2 itu mendeteksi dari TDS ya, di mana kandungan atau keadaan dari air yang digunakan. Di sana ada water temperature yang untuk mengetahui suhu dari airnya ya, karena untuk hidroponik sendiri airnya itu tidak boleh terlalu panas gitu. Nah, untuk memantaunya ini menggunakan water temperature ini. Nah, lalu untuk nutrisi bagaimana? Nah, nutrisi dideteksi dari TDS-nya ini gitu. Jadi berapa nilai ppm dari tiap tanaman ini dapat diketahui TDS-nya itu melalui sensor ini. Tuh. Lalu sensor node yang ketiga ini moisture ya. Nah, jadi dari sistem TTS tadi dapat diketahui moisturnya atau kelembapan tanahnya. Nah, jika tanahnya terlalu kering, maka akan ada sistem pengkabutan yang menyiramnya gitu, sehingga tanahnya ini kembali menjadi lembab. Itu. Lalu dari ketiga sensor node ini dihubungkan melalui internet, yaitu HTTP client melalui sync node. Nah, dari sync node ini ditampilkan melalui LCD, lalu melalui internet juga melalui protokol MQTT masuk ke HMI. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui HMI demo dari greenhouse ini, dapat scan barcode di kanan atas ya, seperti itu. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Ali. Nah, di sini ada dua buah istilah, ada sensor node, ada sync node. Nah, sensor node itu apa? Node dalam jaringan sensor yang mampu melakukan beberapa pemrosesan, mengumpulkan informasi sensorik, dan berkomunikasi dengan node lain yang terhubung dalam jaringan. Tadi ada disebutkan beberapa sensor node, ada moisture, humidity temperature, water level, dan juga nutrisi. Nah, sync node itu apa? Sync node itu adalah node khusus tempat data dikumpulkan. Terkadang data yang sudah digabungkan kemudian dikirim. Jadi, sistem yang kita buat adalah sensor-sensor dipasang pada tanaman, kemudian ada sync node. Sync node itu menampilkan data yang ada pada sensor-sensor dikumpulkan dan ditampilkan. Itu namanya sync node. Nah, seperti itu mengenai penjelasan sensor node dan juga sync node. Nah, tadi disebutkan ada
ESP32. Ini itu adalah microcontroller. Rangkaian sistem microcontroller daya rendah dengan terintegrasi mode ganda Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 dibuat dan dikembangkan oleh Espressif System, sebuah perusahaan Cina yang berbasis di Shanghai dan diproduksi oleh TSMC menggunakan proses 40 nanometer. Nah, di sini itu kita menggunakan ESP32. Nah, kenapa? Karena pada microcontroller tersebut sudah ada Wi-Fi, sudah ada Bluetooth. Nah, kita nanti akan ada praktek bahwasanya kita bisa mengakses data-data yang ada pada tanaman menggunakan Bluetooth tampil di handphone kita. Itu. Kemudian, nah ini SIM 800L. Modul SIM 800L merupakan jenis modul GSM atau GPRS serial yang terpopuler digunakan oleh para penghobis elektronika maupun profesional elektronika, di mana dapat diaplikasikan dalam berbagai proyek pengendalian jarak jauh via message dari handphone dengan SIM card jenis SuperSIM. Jika tadi kita menjelaskan mengenai, kembali lagi ke SIM 800L, jika kita menjelaskan mengenai Bluetooth, kemudian menyambungkan ke web, maka tidak semua orang paham mengenai hal tersebut, apalagi petani di lapangan. Petani di lapangan tidak semuanya tahu mengenai website, bagaimana cara mengakses QR code. Maka kami berinisiatif untuk membantu petani-petani konvensional dengan beralih ke teknologi yang mereka cukup paham, yaitu dengan menggunakan SMS. Jadi kita pada program ini juga membuat sebuah alat yang bisa mengontrol on, mengontrol off pada suatu pompa hidroponik misalkan dengan mengirimkan SMS. Jadi kita hanya mengirimkan SMS, pompa nyalakan, maka pompa tersebut akan dinyalakan. Kenapa SMS? Karena SMS itu sudah ada pada zaman dahulu dan saya rasa SMS itu sudah menyeluruh di Indonesia, sudah paham mengenai sistem SMS. Lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa sensor-sensor. Ada water level, itu mendeteksi ketinggian air. Kemudian ada yang namanya DHT, yaitu mendeteksi kelembaban udara dan juga temperatur udara. Kemudian ada TDS, yaitu digunakan di sini untuk mendeteksi nutrisi yang ada pada tanaman, pada nutrisi hidroponik. Kemudian ada DS18B20, itu water temperatur, mendeteksi temperatur yang ada pada air. Kemudian yang terakhir ada moisture cell capacitive, yaitu sebuah sensor yang mendeteksi tingkat kelembaban tanah, apakah tanah itu basah, kering, atau sangat basah. Nah, kemudian ada namanya misting nozzle. Nah, misting nozzle ini difungsikan untuk melakukan proses pengkabutan pada greenhouse. Tekanan air akan melewati celah yang sangat kecil, sehingga air yang keluar menjadi sangat kecil seperti kabut. Pengkabutan difungsikan untuk menaikkan kelembaban serta menurunkan suhu pada greenhouse. Jadi, pada greenhouse, pada rumah hidroponik yang ada di Bekasi ini memang pada saat kita masuk ke rumah hidroponik, suhunya itu cukup panas dan juga kelembabannya itu rendah, jadi sangat kering gitu. Nah, maka kita berinisiatif untuk melakukan pengkabutan pada dalam rumah hidroponik tersebut, agar walaupun dengan pengkabutan tersebut tidak akan spesifik menurunkan suhu, tapi kelembabannya akan lebih naik. Karena telah kita ketahui bahwasanya suhu dan juga kelembaban yang ada pada suatu tanaman, pada suatu lahan, akan mempengaruhi tanaman tersebut.
Nah, ini kondisi sekarang. Jadi kita sudah merapikan paralon-paralon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei. Baik, untuk kondisi sekarang di bagian rumah hidroponik, bagian tengah. Yang pertama, sumber air sudah ditanam. Karena awalnya sumber air itu berada di dalam rumah hidroponik, yang suhunya cukup panas dan juga menyebabkan air nutrisi tersebut juga ikut panas. Lalu yang kedua, instalasinya dipercantik. Maksudnya adalah instalasi yang sebelumnya, yang sudah diperlihatkan di slide pertama, lebih dipercantik untuk dipercantik. Lanjut. Lalu di sebelah bagian kanan dibuat tambula pot atau tanaman buah dalam pot yang kita rencanakan tim ditanamkan tanaman tombol sistem, yaitu yang pertama adalah sistem pengairan yang apakah suara saya terdengar? Lalu untuk kondisi sekarang instalasi kabel yang tadinya instalasi kabel itu berserakan, sekarang selanjutnya. Nah, lalu di bagian atas sekarang dari rumah hidroponik tersebut dipasang sebuah sistem pengkabutan untuk menurunkan suhu dan menaikkan kelembaban yang sudah rekan saya Ali jelaskan barusan. Lalu bagi hidroponik ini rusak, kita reparasi, kita fungsikan kembali, dan ini dalam proses pembuatan. Nanti rekan saya akan live di sana. Lalu yang kedua, ada macam-macam hidroponik drum yang tadinya terbuat dari besi, karena ada beberapa kendala, yaitu salah satunya adalah air nutrisi itu tidak bisa bertemu dengan besi, karena akan merusak tanaman, maka diganti dengan styrofoam. Dan drum tersebut akan dipergunakan kembali untuk media tanah. Selanjutnya. Kemudian kita akan melakukan live report dari rumah hidroponik. Silakan kepada Akang Amirus Sajid, Akang Bayu, dan Teh Tina untuk melakukan reportnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Sajid dan bersama rekan saya Pina dan Bayu. Langsung aja kita di belakang kita ini rumah hidroponiknya. Nah, seperti yang udah dijelaskan Ali tadi, di sini kita beberapa hidroponik yang belum ada, itu kita tambahkan hidroponiknya. Bentar. Nah, ini ada hidroponik sistem tetes yang menggunakan sensor. Ini menggunakan sensor kelembaban atau moisture, jadi kelembaban media tanahnya diperiksa. Kemudian nanti data dari sini itu dikirim ke quality system sync node. Nah, untuk di quality system sync node tadi sudah dijelaskan ada 3 besaran yang nanti akan dikirim ke sana, yaitu yang pertama moisture,
kemudian ada temperatur dan humidity, lalu ada juga TDS untuk kepekatan nutrisi. Nah, di sini juga ada yang tadi dijelaskan oleh Ali untuk kontrol melalui SMS, ada di sini. Jadi di LCD-nya nanti ada muncul keadaan pompa dan nomor atau pesan yang dikirim oleh pengirim perintahnya nanti. Ya, itu tadi beberapa sensor dan komunikasi yang bakalan kita gunakan. Kemudian di sini juga ada sistem Bluetooth yang akan digunakan untuk mengaktifkan dan mematikan pompa dari nozzle yang ada di atas itu untuk pengkabutan, dan untuk pompa hidroponik yang berada di tengah ini. Nah, untuk Bluetooth-nya ini ada Teh Pina yang akan menjelaskan. Silakan. Jadi di sini ada alat untuk mengendalikan pompa nozzle sama pompa untuk hidroponik yang di sini. Untuk jadi alat ini menggunakan fitur Bluetooth. Kita hanya mengaktifkan Bluetooth dari aplikasi di handphone. Lalu di aplikasi itu akan ada tampilan status on pompa atau status off pompa. Saat kita ingin menyalakan pompa secara manual, kita hanya perlu mengklik status itu, maka pompa akan on. Selain secara manual, kita juga bisa secara otomatis. Untuk otomatis sendiri, kita menggunakan sensor kelembaban. Apabila kelembaban di rumah hidroponik ini kurang, maka sensor akan membaca dan memberikan sinyal sehingga pompa akan aktif sampai kelembaban di rumah hidroponik ini sesuai dengan parameter. Oke, terima kasih Pina. Nah, untuk pompanya sendiri itu kita ambil sumbernya untuk pompa nozzle. Kita ambil sumber dari tank yang ada di atas sana. Nah, ini posisinya sedang menyala. Kabutnya sangat tipis, jadi sepertinya tidak kelihatan langsung melalui kamera ini. Ini di tengah ini sebelumnya ada tanaman kangkung dan baru saja dipanen. Jadi sekarang ada tanaman baru lagi. Ini tanaman sawi. Oke, mungkin sedikit saja dari Bayu, ada yang ingin ditambahkan atau Pina? Mungkin cukup sekian dari. Cukup ya? Oke, kita kembalikan lagi ke Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk terima kasih kepada Abang Sajid dan juga teman-teman lain yang telah melakukan live report di rumah hidroponik. Nah, telah dijelaskan proses pembuatan instalasi hidroponik dari awal, perapihannya seperti apa, dan juga penerapan teknologinya pun sudah dijelaskan. Nah, cukup dari kami apa yang bisa disampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mr. Kang Ali, Kang Bayu, Amelia, Pina, Amir Sajid, dan Dewa Pamungkas. Luar biasa inovasinya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, komunitas pertanian modern, begitu ya. Kemudiannya yang telah bergabung cukup banyak, ada 90 saat ini, dan beberapa sudah melakukan setting materinya bagus, inovatif, minta di-share setelah pelatihan Pak. Kemudian untuk bisa dibaca-baca kembali dari Edufam Garut, dari Gandok, Lembang, bergabung, ada juga dari Sen, dari Polban, dan juga dari PPNS Surabaya.
yang sudah join juga dari Papua cukup banyak ya, kemudian dari Sumatera dan hampir seluruh Indonesia hadir. Terima kasih. Tadi sudah sampaikan bagaimana teman-teman mahasiswa ini melakukan satu inovasi yang tadinya rumah hidroponik amburadul itu sengaja dibikin amburadul dulu supaya dibenahi gitu. Ibunya sekarang udah keren, dan tadi diperlihatkan betapa diberikan kemudahan dengan sistem yang dinamakan dengan precision agriculture ini ya, di mana semua kebutuhan tanaman mulai dari penyiraman menggunakan level sensor, kemudian TDA, kelembaban ruangan dengan informasi pengapu dan temperatur tanpa harus sentuh tangan langsung in touch di dalam hidroponik, tapi bisa di remote di manapun Bapak Ibu berada bila menggunakan teknologi yang mandiri dan modern ini, teknologi maju mandiri dan modern ini. Baik, dari beberapa yang bergabung, saya lihat ada pertanyaan permohonan saja. Barangkali ada yang langsung ingin bertanya, silakan diangkat tangannya, mungkin dari Etikong atau dari Pangkal Pinang. Kemudian dari mana lagi? Adakah mau dibantu host di kantor pusat di ruang di pusatnya? Ada yang bertanya? Pak Hairul Anam dari Semarang, Ibu dari Semarang, ada yang ingin ditanyakan? Silakan terkait dengan teknologi ini. Jadi kalau kita lihat substansinya, sebenarnya kan remote ini bisa juga untuk yang lain, tidak hanya untuk tanaman, ya prinsipnya. Barangkali di tempat Bapak Ibu ada yang punya angan dan niat untuk memanfaatkan ya teknologi sensor ataupun precision farming untuk kegiatan lainnya, baik di bidang hewan maupun produknya, dan terlebih-lebih di bidang tumbuhan. Silakan, ada yang ingin merespon terkait dengan ini? Ya, dari Ibu Ratna Budiawati, kita bangga dengan generasi muda yang peduli teknologi maju untuk pertanian modern di Indonesia. Bravo, Balai Uji dan Farming Corpora. Terima kasih Ibu Ratna. Ya. Yang lain minta juga untuk di-share materinya. Bisa direspon Ali terkait dengan permintaan ini. Silakan. Paling ingin merespon. Ya, silakan untuk pertama mengisi G-form dulu untuk absennya. Nanti akan kita kirim lewat email saja. Seperti itu. Jadi yang ingin membutuhkan materi yang tadi disampaikan bisa nanti dikirim akan melalui email ya, dengan mengisi form yang telah disiapkan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Persilakan dari teman-teman karantina dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada kesempatan hari ini. Unmute-nya diklik supaya bisa dengar. Pak Nurjaya, Dwita. Silakan. Atau ada komen mungkin dari Ibu Ratna Budiawati. Enggak, Pak? Bu, monggo barangkali. Oke. Baik, terima kasih sekali. Pertama saya sampaikan selamat untuk Balai Uji ini yang begitu semangat memperkenalkan atau membudayakan teknologi maju. Karena memang kita harus berpikir bahwa pertanian tidak hanya di daerah, harusnya di kota pun city farming pun bisa dilakukan dengan model seperti yang ditayangkan tadi. Sehingga walaupun tidak terlalu besar, tapi kebutuhan sendiri mungkin bisa terpenuhi, dan yang penting kita menjadi makin sehat, itu yang utama. Kemudian kepada Pak Rida juga terima kasih sekali kesempatan untuk anak mahasiswa kami yang dilibatkan.
kita memang perlu mendorong anak-anak muda dalam konteksnya aplikasi yang lebih konkret. Dan ya alhamdulillah sebetulnya hidroponik ini kan mulai membudaya tidak hanya di daerah tapi di kota terutama. Kelihatan sekali ini kebetulan ada rekan saya dari PPNS Pak Putu Arte ini juga di rumahnya menerapkan hidroponik. Mungkin dengan keberanian anak-anak muda mempromosikan teknologi ini akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengembangkan pertanian walaupun tidak terlalu besar. Tapi kalau yang di daerah mungkin kita harus berpikir dalam jumlah yang lebih besar, begitu Pak Rida ya. Mudah-mudahan bisa juga didukung oleh Balai Uji ini sehingga masyarakat kita yakin bahwa bibit juga bisa disediakan secara lokal, tidak harus mendatangkan dari luar. Iya betul. Itu kemudian juga bisa kita latih untuk memenuhi kebutuhan terutama sayuran yang sederhana tetapi menyehatkan kita. Sekali lagi selamat Pak untuk Balai Uji dan Pak Rida juga kepada adik-adik muda terus bersemangat. Terima kasih Pak. Sukses. Terima kasih Ibu Ratna Budiawati atas komen dan supportnya untuk acara ini dan juga bagi teman-teman mahasiswa semakin bersemangat Bu. Ya jangan dikira teknologi ini mahal dan ada pengembangan mahasiswa tentu dengan konsep mahasiswa yang ada ya. Bahkan tapi bisa memberikan manfaat yang luar biasa karena tanaman tanpa harus mereka kan nggak bisa ngomong gitu, dengan teknologi ini bisa tahu saya kurang butuh oksigen, tinggal klik handphone HP-nya bisa langsung pemancar atau yang lain. Saya kurang butuh nutrisi, tinggal diklik TDS-nya langsung memancar. Saya kehausan, kepanasan, tinggal diklik HP-nya. Barangkali seperti itu ya teknologinya Alim. Betul. Ya. Bibit jangan lupa Pak, bibitnya. Ya. Baik. Di pesan tadi ada Pak siapa masih dari Politeknik Negeri Politeknik Negeri Surabaya. Masih ada kemudian Bapak Nurratu siapa? Pak Arte itu yang pengalaman di Kemada. Pak Arte, monggo Pak Arte, barangkali ada komen. Terima kasih Pak. Selamat sore. Maaf ini dari rumah pakai kaos saya. Terima kasih. Saya tertarik ketika Bu Ratna share di grup dosen. Kebetulan saya mungkin sudah 2 tahunan ini mencoba hobi baru begitu sih Pak. Untuk berhidroponik di rumah, hanya untuk konsumsi pribadi sih Pak. Cuman setelah pandemik mulai agak diaktifkan lagi, lumayan sebetulnya, terutama ketika panen saya bisa share ke tetangga, beberapa tetangga bisa menikmati bareng begitu sayur-sayuran. Cuman kendalanya memang kadang-kadang ketika apalagi kalau kita lagi ngajar online segala macam, kelupaan nutrisinya lah atau airnya habis lah segala macam. Kelihatannya solusi yang diberikan adik-adik ini bisa jadi solusi buat petani dan juga buat penghobi seperti kami begitu. Sehingga ke depan akan lebih banyak yang tertarik untuk mengaplikasikan di rumah masing-masing untuk yang skala rumah tangga. Saya pikir itu sih Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih jauh dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Putu Arta, luar biasa komen yang sangat positif dan inspiratif. Memang betul Pak, dengan teknologi yang dibikin anak-anak ini tanpa harus capek-capek Bapak orangnya sibuk ngajar lupa. Ya, nanti sensor nanti saya minta kali bikin kalau tanamannya kehausan atau ini langsung handphonenya ada nyelip titit masih alert gitu. Saya kira yakin mereka teman-teman bisa. Atau lain itu tidak ada yang nggak bisa. Jawabannya pasti bisa Pak. Ya, ini udah waktu singkat aja. Kami paksa 1 bulan kurang ini sudah menguasai suatu teknologi yang teknologi ya. Betul. Saya yakin sangat bermanfaat itu Pak, betul. Amin insya Allah dan ternyata tidak terlalu mahal. Teknologi. Monggo dan terima kasih Bapak. Iya terima kasih Pak Putu sekali lagi Pak Putu Arta. Barangkali ada teman karantina yang dari Irian dari apa bisa ini para penghobi silakan. Teman hidroponik masih ada kesempatan 1 atau 2 penanya atau komentar. Silakan. Pak Badru dari Garut.
Ada komen Pak Badru mau diimplementasikan di hidroponiknya Pak Badru di Garut, di SMK Korporasi barangkali. Silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, terkait teknologi hidroponik ini sangat penting sekali Pak. Ada beberapa edupam yang memang perlu kita terapkan teknologi ini, apalagi dibantu oleh para mahasiswa yang sangat muda, energik, dan semangat. Justru kami sangat belajar banyak sekali kepada para milenial ini gitu Pak. Ya. Sangat ditunggu mungkin untuk kedatangan para milenial ini untuk ke Garut untuk bisa memberikan ilmunya gitu Pak. Baik, baik. Ya, ya. Siap, nanti mudah-mudahan insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Badru dari Bapak petani milenial Garut ya, Garut yang juga beberapa petani milenial di SMK Pertanian Korporasi. Masih ada, silakan dari Pak Ristono Hadi. Saya kira ini Pak Ristono Hadi mungkin ada komentar Pak, atau yang lain dari petani ada yang hobi hidroponik. Pak Ristono, monggo Pak. Dipersilakan. Klik unmute-nya. Ali ada komen Pak tadi terkait permintaan datang ke Garut katanya, support mereka. Iya siap Pak, laksanakan, tinggal diatur saja jadwalnya. Iya, baik, terima kasih. Masih ada komentar dari BUTTMKP barangkali di Pak Ijitrak? Pak, gimana di sana? Ini ada beberapa pertanyaan di komen juga, Pak. Silakan direspon. Iya betul, saya ya belum baca lagi. Silakan Pak, langsung di respon. Ini dari Rizky Fatullah dan Bu Penny Handayani. Yang pertama itu pertanyaannya secara sistem untuk ini menghabiskan kos berapa secara total. Kemudian dari Ibu Penny, kalau dilihat dari sisi ekonomi, apakah hidroponik ini sudah efektif? Nah, jadi ini sangkut pautnya dengan ekonomi ya. Ya. Jadi untuk teknologi ini memang ada beberapa sensor yang harganya dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan pun ada. Nah, bagaimana kita memanage sensor tersebut secara minimal untuk menghasilkan hidroponik yang punya kualitas yang bagus gitu. Kualitas yang bagus itu entah itu untuk dikonsumsi sendiri, pasti kita inginnya kualitas yang tinggi gitu kan. Tapi kalau misalkan teknologi ini diterapkan untuk hidroponik yang berskala besar, maka itu akan menghasilkan income yang lebih tinggi juga. Karena dengan adanya kontrol menggunakan sensor, maka kita tidak perlu lagi untuk menyiram, tidak perlu lagi untuk pergi ke suatu lahan untuk mengecek kadar nutrisi. Maka di sini tuh kita mempertimbangkan beberapa aspek, entah itu waktu, tempat, dan juga kita untuk produksi atau untuk kalangan sendiri. Kalau untuk produksi berskala besar, mungkin bisa diterapkan teknologi ini. Dan untuk rumahan juga itu bisa. Ya, seperti itu. Mohon Farida untuk membantu. Silakan Farida. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal barangkali yang harus dipertimbangkan di dalam memberikan keputusan penggunaan teknologi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu bermaksud ingin bercocok tanam itu untuk skala rumah tangga atau untuk skala industri? Nah, yang pertama untuk skala rumah tangga. Tentu untuk skala rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Bapak siapa dari Surabaya tadi, tingkat keragaman tanaman yang
ditonjolkan atau diprioritaskan. Misalkan di dalam satu instalasi itu bisa 2, 3, atau sampai 4 jenis tanaman. Sedangkan di dalam sistem pertanian untuk industri, sekian hektar mungkin hanya 1 jenis tanaman. Relatif mudah dalam penanganannya ketimbang dengan yang untuk rumah tangga. Nah, kami telah melakukan penelitian untuk hal tersebut, bagaimana satu tanaman harus saya katakan harus itu memang kita paksakan begitu, harus memiliki toleransi terhadap tanaman yang lainnya, karena secara teoritis satu tanaman itu satu instalasi, dan untuk kebutuhan rumah tangga tentu akan berdampak pada nilai ekonomi penggunaan hidroponik gitu. Nah, yang disampaikan oleh Ali tadi, apakah misalkan berdampak cukup baik terhadap ekonomi atau tidak, Bapak Ibu yang sudah terjun ke dalam bidang pertanian akan sangat merasakan bahwa sumber daya pertanian kita saat ini untuk di ladang sangat kurang gitu. Sehingga Bapak Ibu yang harus terjun langsung gitu. Dalam kondisi seperti itu tentu saya secara pribadi juga tidak memiliki kesanggupan untuk langsung terjun mengelola pertanian kalau tanpa mempergunakan teknologi ini, ya, karena memang tenaga juga sudah tidak memungkinkan untuk menangani hal tersebut. Nah, jadi secara jangka panjang saya yakini Bapak Ibu akan masuk ke area ini, begitu. Oleh karena itu kami dengan adik-adik milenial ini berusaha sekuat mungkin untuk menghadirkan teknologi-teknologi yang biasanya di Israel digunakan untuk industri pertanian, kita hadirkan di halaman rumah kita semua, begitu ya. Itu kurang lebih, dan kita juga perlu Bapak Ibu ketahui sedang berusaha keras tadi untuk membangun, ada di Kementerian Pertanian itu sebuah program ketahanan pangan keluarga begitu. Nah, kita sedang berusaha bereksperimen, melakukan penelitian agar di dalam satu instalasi tersebut bisa tertanam beberapa tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Demikian barangkali apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rida Hudaya atas penjelasannya, dan di komentar barangkali ada yang berdiskusi diperlihatkan. Pak Ali, silakan tambahkan, atau Pak Raka, saya lihat ada di sini muncul Pak Raka, ada bertanya Pak Raka? Pak RK, ada Pak RK ini. Teman-teman karantina dari seluruh Indonesia, ada komen? Ada, Cilacap, silakan. Dari Cilacap. Saya lihat ada yang tanya Cilacap. Sampai Cilacap. Silakan. Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin komentar, ini dari LSPIATK. Pak Wawan Darmawan, silakan Pak Darmawan kalau mau langsung disampaikan Pak Darmawan. Boleh Pak. Ada lagi yang ingin komentar atau pertanyaan? Silakan. Ada Pak Gading, Agnia, barangkali. Apakah suara saya terdengar? Silakan terdengar Pak. Dengan siapa silakan? Silakan lanjut Pak. Di sini saya akan, mohon maaf ini dari laptopnya tadi sedikit agak nge-lag. Ya.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pembuatan kos seperti apa. Jadi perlu diketahui bahwasannya kita membuat alat ini itu dari nol. Kita menggunakan microcontroller entah itu SP32 itu kita yang menyoldernya sendiri, kemudian kita yang kayak bikin codingnya gitu. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan mengenai cost belum bisa seperti. Nah, memang di sini tuh kita masih alat-alat biasa yang kita skala pabrik seperti itu. Jadi kita masih mengembangkan alat digital precision agriculture ini, masih mengembangkan, masih membuat prototipe seperti itulah. Untuk tutorial mungkin next time kita akan jelaskan mengenai pembuatan dari awal sampai akhir, tapi di situ memerlukan waktu yang lebih lama juga sih, seperti itu. Ya karena kita memang dari nol banget. Ya kira-kira kemarin tuh habis 10 jutaan lebih lah untuk alatnya. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Ali dan teman-teman. Ya, tadi terima kasih sudah dijelaskan. Jadi teman-teman semua yang hadir bahwa alat yang dibuat oleh teman-teman itu betul-betul merakit sendiri. Ya, siang malam oleh teman-teman mahasiswa ini berserber. Saya hanya dikasih mereka tantangan, coba supaya hidroponik ini jadi bagus, jadi percontohan, jadi model, dan alatnya tidak ingin alat yang different yang tadi, tapi ternyata berhasil juga ya dengan membeli alat komponen pretelan itu yang lalu disolder, akhirnya jadilah seperti alat. Bahkan casingnya dibikin sendiri. Ya, untuk casingnya itu alat. Jadi betul kata Ali ini betul-betul dari sendiri sehingga bisa termasuk sistem aplikasinya dan juga untuk otomasinya begitu yang berbasis web itu mereka betul-betul membuat script sendiri dan membuat sistem aplikasi sendiri. Luar biasa. Saya mengapresiasi atas kinerja yang sangat kompak dari teman-teman semua. Dan ada saran yang cukup baik juga dari Rizky Fatullah, mungkin secara kos bisa ini kan industri ya, saya kira memang sangat dimungkinkan ya, hitung pun di era industri akan sangat baik. Terima kasih sarannya. Jadi memang teknologi ini rekayasa atau inovasi dari teman-teman semua. Masih ada yang ingin komen, pertanyaan? Silakan unmute-nya diklik dan angkat tangan. Dari lapangan hidroponik, teman-teman Bayu, siapa? Sajid, ada lagi yang dikomentari? Tambahkan informasi dari rumah hidroponik. Masih ada? Amel, barangkali? Cukup. Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kira sudah masuk salat asar ya waktu, dan di Irian Papua sudah 5:30 ya, hampir menjelang. Terima kasih sekali lagi atas joinnya para hadirin semua, Bapak Ibu, para teman milenial khususnya yang telah bergabung di acara webinar ini, ya, yaitu pemanfaatan digital precision agriculture pada rumah hidroponik untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Dan memang seperti yang kita ketahui, Bapak Menteri Pertanian fokus pada program mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Ya, inilah salah satu wujud nyata
bagaimana anak-anak milenial melakukan atau mengimplementasikan dan apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dan kita semua. Kita menginginkan pertanian yang maju dan mandiri dan modern. Sekali lagi terima kasih semuanya yang telah join di acara ini, Ibu Ratna atas komentarnya, Pak Putu dan semuanya yang telah merespon acara ini secara positif. Dari teman-teman karantina, dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas kehadirannya telah bergabung dan di acara ini, dan juga dari para petani milenial, hidroponik, dari lembaga pendidikan, BPSMK pertanian, pembangunan pertanian, juga dari semua masyarakat, termasuk dari Balai Uji Terap Teknik Metode Pertanian yang telah bergabung, Pak Ahrom dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat teman-teman karantina sekali lagi. Ya, dari Pontianak semua ada hadir mewakili dari Sumatera, Kalimantan, Irian. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan bangsa Indonesia. Dan kalau ada hal yang ingin ditindaklanjuti, silakan kirim email atau WhatsApp begitu ya di poster yang kami sampaikan. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi acara ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu nih. Silakan dibuka. Jadi materinya